Saya ke Mas Arsyad ya. Anda tadi mengatakan bahwa sebagai panglima perang, saya menamakan itu ya, Anda tidak mewakili satu partai aja. Dalam hal ini Anda tidak mewakili semata-mata PDIP. Tapi suara PDIP adalah suara kubu nomor 3. Dan suara kubu nomor 3 ini sekarang keras sekali mengkritisi semua, hampir semua lah, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal dulu apapun yang dilakukan Pak Jokowi selalu benar dan selalu dibela. Tapi kok bisa berbalik 180 derajat? Anda tidak bisa mengatakan bahwa itu hanya suara PDIP, tidak mewakili seluruh koalisi. Tapi faktanya, karena mungkin partai paling besar di situ, faktanya suara ini nyaring seakan-akan inilah suara dari kubu nomor 3. Mas Ganjar mewakili itu, mengkritisi semua hal yang dilakukan Pak Jokowi. Kenapa harus berubah 180 derajat? Berarti selama ini bohong dong. Kalau balik lagi Bang, kalau tadi PDIP saya mengatakan bahwa saya tidak bisa mewakili PDIP bagaimanapun. Tapi apa yang kita lihat adalah tadi, fakta-fakta ada. Kalau kritikan-kritikan yang ada, yang dikeluarkan itu tadi balik bahwa akhirnya rakyat berbicara, yang saya selalu katakan bahwa dari apa yang dibicarakan, disuarakan oleh rakyat, itulah yang dipertanyakan. Ya. Nah bicara mengenai hal itu, makanya buat Mas Ganjar lebih bagaimana memastikan suara rakyat tadi. Kita bukan merubah strategi, tapi memang proses yang ada disuarakan. Nah sekarang ini yang kita ingin jelaskan lagi adalah memastikan jelas sekali bahwa seorang figur Mas Ganjar inilah seorang figur yang kita namakan sebagai Jokowi 3.0. Kenapa? Karena beliau itu yang bisa meneruskan Pak Jokowi, melanjutkannya. Malahan juga selain melanjutkan dan memperbaiki apa yang ada. Karena itu continuous improvement yang ada. Nah dari sisi itu sendiri, contoh misalnya belusukan. Beliau juga melakukan belusukan malah plus, Mas. Beliau itu tidur di kediaman masyarakat dan semuanya. Kenapa? Karena ingin merasakan, bukan hanya mendengar, tapi juga merasakan apa yang diinginkan oleh rakyat. Lebih lanjut lagi, bagaimana beliau ingin melakukannya lebih cepat lagi. Karena apapun yang sudah dilakukan harus lebih cepat, karena waktunya. Sekarang ini waktu untuk keluar dari middle income trap, untuk mendapatkan yang namanya bonus demografi yang ada, waktunya sangat sempit sekali. Jadi harus satset, harus cepat. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah dengan demikian, dengan waktu yang sempit ini, kita satset, kita pastikan, dan dengan energi yang Mas Ganjar muter-muter dan segala macam, itu menyontohkan. Balik lagi bahwa Mas Ganjar itu selalu adalah pemimpin rakyat, memikirkan supaya satset cepat, dan juga memastikan kepastian hukum. Itu Bang. Baik, masih ke Mas Arsyad ya, berkaitan dengan suara nyaring yang disampaikan atau disuarakan oleh kubu nomor 3. Mas Ganjar termasuk yang menyuarakannya juga. Jadi ini sebenarnya resmi suara dari kubu nomor 3. Mas Arsyad, Bu Mega ini kan secara mau dibilang emosional ya, menyampaikan perasaannya ke permukaan tentang pemerintahan yang ada sekarang. Kita tahu ada persoalan di dalam partai. Nah kalau kita bicara suara dari Bu Mega, apakah Anda hendak mengatakan bahwa itu bukan suara dari kubu nomor 3? Bang, apa yang disuarakan pada waktu itu, contohnya waktu saya duduk bersama Bu Mega di sana, semua orang bisa melihat. Apa yang dikeluarkan adalah mengingatkan pada semua yang ada. Mengingatkan kembali terhadap spirit daripada 98. Itu yang beliau utarakan. Dan beliau utarakan itu semua bahwa baliklah kita mendengarkan suara rakyat. Beliau mengingatkan. Dan di sisi itu kalau didengar semuanya, bukan hanya dilihat potong-potongannya saja. Kalau dilihat seluruhnya, yang beliau katakan adalah semua, yes, kita harus melawan semua kezaliman ini semuanya. Kita harus melawan semua ini karena apa? Yang namanya spirit atau dari pada 98 harus kita laksanakan. Karena itu spirit yang dibangun oleh negara ini itu ke depan. Itu yang diutarakan. Dan beliau selalu mengatakan, melawannya dengan apa? Mengetuk hati. Mengetuk hati masyarakat. Menjelaskan pada masyarakat siapa seorang Ganjar, siapa seorang Mahfud, gagasannya apa, programnya apa. Lalu beliau mengatakan bahwa semua itu yang namanya aparat hukum itu semua juga adalah rakyat Indonesia. Semua juga mempunyai hati, semua sama. Nah dengan demikian itu yang diutarakan oleh Ibu Mega. Dan Bu Mega sebagai seorang negarawan, sebagai seorang namanya dianggap sebagai orang tua, ibu-ibu yang mengatakan, menjelaskan pada anak-anaknya, mengatakan, anak-anak saya ingatkan, ayo jangan lupa dengan spirit 98. Mari kita berantas KKN, mari kita pastikan kepastian hukum. Masih balik adalah apa? Masih banyak rakyat miskin. Ayo pastikan kesejahteraan. Sudahlah, kita fokus terhadap ini. Janganlah menodai demokrasi kita.
Itu yang dikatakan oleh Bu Mega. Jadi saya melihatnya adalah seorang ibu sedang mengungkapkan kepada anak-anaknya bagaimana jangan sampai kita balik ke 98. Kita harus maju ke depan. Kita harus membangun generasi muda, generasi masa depan. Bukan kita ingin kembali ke belakang. Kita ingin maju ke depan. Itu. Kalau ada suara-suara dari luar, tentunya kita pertanyakan, kenapa nggak diurus dirinya sendiri aja? Kenapa harus ngurus partai orang lain? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.